alhamdulillah kalian bersyukurillah parantos ngiri ngaduakeun mudah-mudahan dikabul ku Allah Subhanahu wa taala oge termasuk pun putu anu ka-18 sami oge atuh anu terakhir piduati sadayana ieu lembaga pendidikan mudah-mudahan Allah nambih barokah nambih dipaparinan ilmu anu manfaat anu barokah sehingga tiasa nganterkeun ieu lembaga pendidikan teh kapala putra urang sadayana termasuk urang sadayana anu aktif painten ieu lembaga sing dugikan tiasa ngarterkeun kana anu titel hamba-hamba Allah anu sholihin sholihat mukminin mukminat muslimin muslimat kalian anu akhirna urang sami-sami dipabarinan yuswa ku Allah husnul khotimah taku kituna atuh painten kanggo ala kadarna sambutan sakampenan painten disambut dina di waktos rupina anu tiasa kadugikeun sakitu kalian kekirangan kalangkungan hapunten anu kasuhun ti sadayana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Acara yang selanjutnya masih sambutan yang akan disampaikan oleh ketua panitia acara. Dalam hal ini akan dibawakan oleh Al-Ustadz Atep Aliyuddin. Kepada beliau tempat dan kehormatan kami persilahkan. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang erat. Insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Alhamdulillah nu aswaja, alhamdulillah fi aswaja, alhamdulillah kita aswaja sampai mati tetap aswaja. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallahul mubin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul mursalin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yu'duna Allaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah wa 'adalahum adzabam muhina. Nukusim kuring dipihormat sesepuh Pondok Pesantren Al-Azhariyah Cibulan. Doakeun kusadayana mudah-mudahan anjeunna panjang yuswa, sehat lahir batina, berkah sadaya keluargina, oge berkah ilmuna kanggo urang sadayana. Oge doakeun ieu Pondok Pesantren Al-Azhariyah tambih-tambih
janten ma'had anu pinuh ku barokah anu manfaat keur umat sadayana. Amin ya rabbal alamin. Kusim kuring oge dimuliakeun para habaib, para ulama, para asatid, para asatidah, hadirin hadiroh rahimakumullah. Sim kuring pengenten atas nami panitia penyelenggara peringatan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Al Azhariyah Cibulan ieu kahiji ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kasadayana anu parantos ngarojong kana ieu acara sehingga ieu acara tiasa berjalan kalayan lancar. Kasaha wae anu parantos ngabantos baik itu hartana, tuangeunana, dagingna, laukna, sayuranana, bubuahanana, naon deui? Cauna, situ kasebut lauk jair. Naon wae anu diniatkeun ta'diman di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dina ieu wengi, mudah-mudahan Allah ngagantian ku pirang-pirang barokah dunia sinareng akhirat. Oge dorong doa kanu parantos maparin naon bae tadi nu disebat oge nu teu kasebat. Anu nuju kasab di kotana, anu nuju icalanana, anu kasab naon bae anu kaleresan nuju macet sing dilancarkeun. Anu kaleresan nuju seuseut sing dilesangkeun. Anu rezekina saeutik sing dilobakeun. Anu rezekina jauh sing dideketkeun. Anu rezekina saeutik sing dilobakeun. Nyuhunkeun barokah surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mangrukeun kabar insyaallah pangersa Al Habib parantos meluncur di tadi siang di mana Hijul Huda anjeunna transit di Cikole insyaallah ayeuna menuju ke tempat urang sadayana. Atau satu acan anjeunna sumping aya salit kagagalan ti panitia khususna oge ti para alumni oge para santri rehna kieu ibu bapak sadayana dina ieu kesempatan simkuring hoyong ngabahas alit perkawis ayeuna di media sosial berseliweran tentang video-video anu eusina nyinyir ka para habaib. Pernah ningal? Pernah ngupingkeun? Anu henteu pernah berarti kudet. Kurang update. Itu berseliweran. Aya di sorban, nganggo igal, tapi nyinyir ka habaib. Saya teh jalma kudu diruqyah. Ya. Dina hiji hadis Kangjeng Rasul ngadawuhkeun arbaatun analahum yaumal qiyamati syafi'un. Saur Kangjeng Rasul aya 4 golongan nu bakal meunang syafaat istimewa ti anjeunna. Mudah-mudahan urang kaasup salah sahijina. Anu kahiji al-mukrimu lidurriyati. Jalma anu ngamulyakeun katurunan kami sa Rasul. Tah turunan Rasul teh zaman kiwari sok disebat habaib, habib, sayyidah, sayyid atau syarif, syarifah. Upami aya istilah habib, sayyid, syarif, syarifah eta teh gelar kanggo turunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku urang wajib dimuliakeun, lain dinyinyir. Lamun hayang menang syafaat secara khusus ti Kangjeng Rasul, hiji muliakeun turunan anjeunna. Anu kadua, jalma nu bakal menang syafaat khusus ti Kangjeng Rasul anu memenuhi kebutuhan turunan Rasul. Anu katilu, jalma anu berusaha melakukan apapun untuk membantu ketika turunan Rasul aya kaperyogian.
anu kaopat wal muhibbul lahum biqalbihi walisani. Jalma anu mika cinta katurunan Rasul dengan hati dan lisannya. Jadi lamun orang hayang menang syafaat mulyakeun turunan Kangjeng Nabi, lain dinyinyir gelo suga nguludan we unggal usik, rajaban unggal usik, ai turunan Rasul dihina. Cager suga. Aya di dia nu kitu. Moal aya di dia mah insyaallah. Ya. Tah lamun aya di antara urang anu nyinyir, ngahina, ngaledek katurunan Rasul, aya deui cek Kangjeng Rasul, da geus disiapkeun di ditunda surga Kangjeng Rasul sudah bakal aya jalma nu siga kitu teh ngan kade bisi urang. Saur Kangjeng Rasul, man ada nasabi faqad adani. Saha jalma nu nganyenyeri katurunan kami, sarua jeung nganyenyeri kami. Wa man adani faqad adallaha. Saha jalma anu nganyenyeri ka kami, sarua jeung nganyenyeri ka Gusti Allah. Nauzubillahi min dzalik. Itu hadis riwayat Imam Baihaqi sareng Tirmidzi. Sedangkan dina surat Al-Ahzab ayat 57 anu tadi kusim kuring diaoskeun, innal ladzina yu'dunallaha wa rasulahu, saestuna jalma-jalma anu makna yu'duni teh cek urang Sunda mah disebutna milaraan. Nya lamun cek urang Jakarta mah nyinyir. Nganyerikeun, ngahinakeun, ngarendahkeun ka Allah jeung ka Rasulna, maka la'anahumullahu fid dunya wal akhirah. Bakal dilaknat ku Allah lain ukur di akhirat. Cek Allah fid dunya wal akhirah. Betak jalma anu ngaredek katurunan Rasul, sarua jeung ngaledek ka Rasul, sarua jeung ngaledek ka Allah, itu laknat Allah dunia akhirat. Ya, wa adallahum adzabam muhina, yang bakal dicawiskeun ka eta jalma siksaan anu kacida perihna. Mudah-mudahan melalui ieu kesempatan urang sadaya sing ditebihkeun tina sifat nu me, urang mah sing digolongkeun jalmi-jalmi anu muhibbin, anu mika cinta ka Kangjeng Rasulullah SAW, oge mika cinta ka duriyahna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Atuh nu terakhir sim kuring hiji salaku alumni, nu kadua salaku santrina oge pangarsa pasantren di dieu, muridna akang di dieu. Aya gaduh kagagalan ya mumpung seueuran jalmi, mumpung ngariung panitia hoyong ngayakeun lelang amal melalui gelar sorban atawa gelar tiung atawa gelar kardus, naon judulna mah. Urang sami-sami ngainfakeun sebagian rezeki urang kanggo ngabantos pembangunan Pondok Pesantren Al Azhariyah. Nya, mangga atuh ka para santri anu parantos ditugaskeun, urang niatan sejak ngaluarkeun kafarat majelis, kaluarkeun infak terbaik anu bakal disamper jaga di akhirat. Sok aya jalma nu nyebutkeun harta mah moal dibawa pae, salah eta. Aya harta anu dibawa paeh nyaeta harta anu diinfakkeun insyaallah. Mangga bari diiringi ku haturna tiasa mangga. Ka para santri anu parantos ditugaskeun, mangga urang sami-sami diiringi ku shalawatan. Mangga sakali deui sabaraha wae infak anu dikaluarkeun ku para ibu bapak sadayana dina danget ieu, mudah-mudahan sing janten barokah kanggo sadayana. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi
وسلم اللهم salli وسلم Bango istri, Bang Agus Satria. Muhammad Bango istri, saya Agus Satria. Ayo santri. ودوائها وعافية أبدان وصفائها Biasa sama-sama. الأبصار وديائها وعلى آله وصحبه وسلم walau berjuta kata bentah pada ulama cinta kami pada ulama tak akan sirna walaupun nyawa yang jadi taruhannya cinta pada ulama tak akan sirna walaupun kami semua sampai hilang nyawa Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaya wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim darah daging habaib darah dagingnya Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih Nabi kami siap mati perang yang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi para habaib dan ulama panutan kami Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wahai musuh-musuhku syahid aku rindu dengan membela habaib dan ulama panutan kalbu walau kami diserbu hingga jadi abu tetap teruskan maju tanpa ada ragu siap bela habaib dan ulama panutan kalbu Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil qulubi wa dawaiha wa afiyati abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa
تغفر الله يا سيدنا وسري هدينا هيا بقاء إلينا الآن يا سيدنا روسي هدينا بغار إلينا الآن يا سيدي يا رسول الله يا من له جاوين الله إن مسيء قد جاءوا بذنبي تغفر الله هذا المهاجر صافي الله ذاك ابن عيسى بسبات ثم مقدم ثم غيث الورى قدوة القنايا سيدي يا رسول الله يا قبله يا ولد الله إن المسيء قد جاءوا بذنبي تغفرون الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي الله سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيد القادر الجيلاني حبيب النبي أبو القادر الجيلاني حبيب النبي سيدنا 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 النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي يا عبد القادر الجيلاني حبيب النبي Jazakumullah ahsanal jaza anu parantos maparin infak fisabilillahna. Mudah-mudahan Allah ngagentosan kumang rupi-rupi kasayan dunia sinareng akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para ibu, para bapak, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah kabar terakhir Habib tos aya di Pasiruni. Alhamdulillah sakedap deui dugi ka tempat urang sadayana. Mudah-mudahan urang calikna di ieu tempat kalayan suasanana alhamdulillah ya bagian tina ujian. Mudah-mudahan ieu oge sing jadi wasilah urang kenging barokah ti para habaib, urang sing tiasa sasarengan jaga sareng anjeunna di surgana Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak sakali deui nya Syekh di Jawa Tengah almarhum persana Kiai Haji Maimun Jubair kantos nyarios kieu ibu bapak lamun teh mah aya Habib lamun ieu mah kapena ku ibu ku bapak teh midamel perkara-perkara anu dilarang ku syariat. Nah minum minuman keras misalnya atawa midamel naon wae pepeujeuh
lain tugas urang kanggo nyinyir kanggo ngarendahkeun. Sabab ayu para habaib mah ibarat lembaran mushaf Quran. Ketika mushaf Quran tercecer tina rencangna saroeh atawa caroplok di mana urang teh mah geus teu bisa maca, aksarana geus rusak, maka tetap kewajiban urang kanggo ngamul yakeun eta kertas mushaf anu aya ayat-ayat Allah wajib ku urang dimulyakeun, ulah sampai dihinakeun komo kaidek kagulai ku jalmi-jalmi anu teu paham. Tah para habaib ge ibarat kitu ibu bapak sadayana. Jadi sok sanaos lamun teh mah aya habib anu ngadamel midamel sesuatu anu lepat sanes tugas urang mah beda kelas. Ulah sampai urang ngarendahkeun ka aranjeunna. Nya, tetep tugas urang ngamulyakeun anjeunna. Alhamdulillah kersana Habib parantos sumping ka wewengkon Pondok Pesantren Al Azhariyah. Mangga urang sami-sami sambut ku Tola al Badro. Tola al Badro alaina bisaniyat wada wajaba syukra alaina وجب الشكر علينا وداع لله مرحبا يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مجاهد في سبيل الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا رسول الله مرحبا مرحبا بك إنا marhaban ahlan wa sahlan li مرحبا مرحبا يا مجاهد في سبيل الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا بجاهي يا إلهي مرحبا مرحبا جل وبلغ كل مقصد مرحبا 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 يا مجاهد في سبيل الله مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
syukru alaina pada Takbir. Allahu Akbar. Marhaban, ahlan wa sahlan li Habib Hanif. Alhamdulillah anjeunna parantos hadir atur paringitan simguring dicekapkeun sakitu hapunten tina sagala rupi kalepatan ditutup bae ku doa kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang kita nantikan dan kita rindukan sudah ada di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Tadi telah dibahas oleh pengarsa dengan Atep bahwa bagi kita umat Islam yang berpaham akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib untuk mencintai daripada duriyah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam Al-Quran, saudara, dengan jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan sebagai perintah kepada baginda Nabi, Qul, katakanlah wahai Rasul, Qul, katakanlah wahai Nabi, la as'alukum alaihi azra. Aku tidak pernah meminta terhadap kalian wahai manusia. Meminta apa? Meminta upah. Dari apa? Dari semua perjuangan Rasul. Dari mulai dakwah, dari mulai jihad, dan lain sebagainya. Sehingga Islam terus bersebar dan akhirnya kita memeluk agama Islam. Kanjeng Nabi tidak pernah meminta. Sugan Kanjeng Nabi ayat hadis, hei manusia yang sudah mendapatkan ajaran agama Islam, kalian semua wajib untuk infak kepada Nabi dan duriannya. Tidak. Tapi hanya satu, la as'alukum alaihi ajra illal mawaddata fil qurba. Nabi cuma minta satu, kita sebagai umat Islam untuk mencintai kepada kurbanya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas saudara? Jelas? Siap untuk mencintai duriah Nabi. Siap untuk mencintai duriah Nabi. Siap untuk membela duriah Nabi. Takbir. 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 Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sambil kita menunggu yang kita tunggu dan yang kita rindukan, yang kita nantikan mau'idah nasihatnya kepada kita dengarkan dulu satu nasyid dari grup nasyid Santri Al-Azhariyah. Satu lagu ya, sambil menunggu istirahat beliau. Silakan. Prajurit pembela Rasulullah, bangkitlah untuk agama, bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah, untuk agama dan negara, tercipta kematian Murahkannya. Maju ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuang dan meleleh, walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur walau satu langkah, takkan mundur walau satu langkah. Itu pembela Rasulullah, bangkitlah untuk
Bangkitlah untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh di depan mata, lawan dia sampai berdarah untuk agama dan negara. Tercipta kematian murah harganya. Wahai para pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari sahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau bergelimpangan darah, berdarah untuk agama dan negara. Tercipta kematian murah harganya. Maju, ayo maju, maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur walau satu langkah. Takkan mundur walau satu langkah. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para kiai, para sesepuh, para ajengan, para tokoh masyarakat, wabil khusus sahibul bait, guru kita bersama, pimpinan Pondok Pesantren Al-Azhariyah Cibulan, Al-Muhtaram wa Mukarram Kiai Haji Endang Abdul Khaliq beserta keluarga besarnya. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita paman saya Al-Habib Najib Al-Haddad dan semuanya. Ada saudara saya Haji Latif dan semuanya. Tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan para habaib, ulama, kiai, khususon guru kita Kiai Haji Endang Abdul Khaliq, Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, Allah jaga zahir batinnya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada segenap panitia penyelenggara yang telah bersusah payah menyelenggarakan acara pada malam hari ini. Jazahumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan panitia mendapatkan ganjaran sebesar-besarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya,
Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya rabbal. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus dalam rangka haul almarhumah Hajah Siti Zainab dan almarhumah Hajah Idi Sa'diyah. Maka sebelum saya menyampaikan satu dua patah kata, mari sama-sama kita bacakan Fatihah untuk sahibatul haul almarhumah Hajah Siti Zainab dan almarhumah Hajah Idi Sa'diyah wa usulihima wa furu'ihim annallaha yataghashshahum birrahmah wal maghfirah wa yadkhiluhumul jannata birahmatih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahibba'il kiram, pada malam hari ini kita sama-sama berkumpul. Tidak lain dan tidak bukan dalam rangka merayakan Isra dan Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, segala momentum yang berkaitan dengan Nabi yang kita rayakan, saudara, baik maulidnya atau Isra dan Mi'rajnya, tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah ta'zim wa tauqir, mengagungkan dan memuliakan Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, kita punya Nabi ini luar biasa, saudara. Beliau datang membawa agama yang sempurna, agama yang paripurna, syamil, kamil. Agama yang mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Dari zaman Nabi sampai hari kiamat semua bisa dijawab oleh Islam, saudara. Alhamdulillah. Dan agama yang dibawa oleh Nabi, saudara, yang kita rayakan Isra Mi'rajnya pada malam hari ini, adalah umatnya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kata Allah, ja'alnakum, kami jadikan kalian umat Nabi Muhammad ummatan wasata. Apa arti umat wasata, saudara? Para ulama ahli tafsir beda-beda pendapat. Sebagian ulama ahli tafsir mengartikan yang dimaksud ummatan wasata ay khairul umam, sebaik-baiknya umat. Sebab orang Arab kalau mengatakan khairul amri ay wasatuhu, khairul qaumi ay wasatuhu. Kalau mengatakan wasatul qaumi, maka sebaik-baiknya kaum. Maka kalau dikatakan ummatan wasata, artinya sebaik-baiknya umat. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Busiri, bi akramir rusli kunna akramal umami. Allah jadikan kita umat terbaik berkat baginda Nabi besar Muhammad. Itu satu makna wasata, artinya umat terbaik. Tapi ada juga ulama, banyak juga ulama yang mengartikan yang dimaksud dengan wasata ay adla, la ifrata fihi wa la tafrid. Umat yang adil, yang seimbang, tidak berat sebelah. La ifrata fihi wa la tafrid, tidak ekstrim kanan, tidak pula ekstrim kiri, saudara. Makanya perhatikan baik-baik. Para ulama menyebutkan di antara karakter Islam, khususnya Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Saudara, di antara karakter Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-wasatiyah. Pemahaman beragama Ahlus Sunnah wal Jamaah disebut sebagai pemahaman yang wasatiyah. Apa artinya pemahaman wasatiyah, saudara? Wasatiyah diartikan dengan bahasa kontemporer, bahasa modern, dengan arti moderat. Artinya naon? Orang kompak artinya naon? Orang kenceng artinya naon? Moderat. Wasatiyah. Apa artinya moderat? La ifrata fihi wa la tafrid. Tidak ekstrim kanan. Tidak juga ekstrim kiri, saudara. Tidak radikal. Tapi tidak liberal, saudara. Tidak ekstremis. Tapi tidak sekuleris, saudara. Tidak teroris. Tapi tidak juga ateis, saudara. Wasat. Di tengah-tengah. Imbang. Moderat. Tidak seimbang, tidak miring sebelah. Tidak ekstrim kanan. Tidak ekstrim kiri. Moderat. Wasatiyah. Itulah ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah. Habib, bagaimana sih contohnya, gambarannya bahwasanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wasatiyah, adanya di tengah-tengah. Tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri. Habis ini ingin saya jelaskan bagaimana contoh gambarannya. Supaya jelas, supaya gamblang. Tapi sebelum saya jelaskan, eta jam sabaraha eta. Jam 11:30 lewat. Lanjut apa jangan? Kurang kompak, lanjut atau jangan? Ini kalau di Jakarta jam 11:30 begini, bencong make upnya dulu luntur, saudara. Kalau orang Tasik masih ngaji, lanjut apa jangan? Orang semangat, lanjut atau jangan? Masih semangat? Yakin? Betul? Saya pengen dengar Tasik semuanya semangatnya, semua angkat tangannya, takbir! 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 Sallu ala Nabi. Saudara, kita kembali ke pembahasan kita, saudara. Jadi tadi karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu wasatiyah. Wasatiyah artinya apa? Moderat, saudara. Bagaimana contohnya, Habib, supaya jelas? Bil mithal yattadihul maqal. Dengan contoh satu teori menjadi jelas. Bagaimana contohnya? Saya kasih contoh. Contoh ini agak sensitif. Banyak orang zaman sekarang yang takut untuk bicara ini. Takut dituduh radikal, takut dituduh ekstremis, saudara. Apa contohnya? Masalah jihad, saudara. Masalah apa? Jihad. Di dalam menyikapi jihad, ada kubu yang ekstrem kanan. Kubu radikal. Kubu teroris, saudara. Tapi ada juga kubu yang ekstrem kiri. Kubu liberal, kubu sekuleris. Tapi ada di tengah-tengah pemahaman yang moderat tentang jihad, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah. Bagaimana pemahaman kubu ekstrem kanan, kubu radikal, saudara? Bahaya pemahamannya. Mereka telan mentah-mentah firman Allah Ta'ala. Wa qatilul musyrikina kafah. Dan perangilah orang-orang musyrik semuanya. Berhenti sampai di situ, saudara. Akhirnya apa yang terjadi, saudara? Gara-gara menelan mentah-mentah firman Allah tanpa dipahami dengan baik, saudara. Dipahami dengan pemahaman yang radikal, yang ekstremis. Apa dia lakukan? Dia ikat bom bunuh diri di badannya. Dia berangkat ke Jakarta. Dia berangkat ke wilayah damai. Dia ledakkan bom di gereja. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Ada orang ngaku jihad, meledakkan bom bunuh diri di gereja di wilayah damai. Jawab yang kompak, itu jihad atau jahat? Kurang keras, jihad atau jahat? Kurang kencang, jihad atau jahat?
Itu yang seperti itu kalau mati syahid atau mati tuh. Mati syahid atau mati sangit? Syahid atau mati sangit? Ada pemahaman seperti itu, saudara. Dia telan mentah-mentah. Dia pukul rata semuanya. Dianggap semua objek jihad. Akhirnya seenaknya ngebom sana, ngebom sini, meledakkan sana, meledakkan sini, bunuh sana, bunuh sini, saudara. Ini kanan. Ini pemahaman radikal. Ini pemahaman ekstremis. Ini pemahaman tidak moderat. Ini pemahaman keluar dari Ahlus Sunnah. Tapi di sisi lain 180 derajat berbeda, yaitu ekstrim kiri, saudara. Yang tidak kalah bahayanya, ibadah Allah. Bagaimana ekstrim kiri di dalam memahami jihad? Saudara, para kaum liberal apa mereka katakan? Oh, udah nggak usah lagi bicara-bicara soal jihad. Itu sudah nggak zaman. Sudah tidak relevan. Hapus saja. Itu jihad dulu, zaman Nabi masih suka perang. Zaman sekarang udah bukan zamannya jihad-jihad lagi. Hapus saja. Ini pemahaman liberal seperti ini, saudara. Bahkan adalah salah seorang saudara saya, Bapak Ibu sekalian. Jadi pengurus di salah satu madrasah terkenal di Jakarta. Didatangi oleh oknum pejabat, saudara. Ditanya, Ustadz, ini di sekolah madrasah antum ada pelajaran fikih nggak, Ustadz? Kata Ustadznya, ya ada pelajaran fikih. Madrasah namanya. Di pelajaran fikih ada pembahasan tentang jihad nggak, Ustadz? Kata Ustadz tadi, ya ada. Karena fikih itu kalau lengkap awal akhir pasti ada bab jihad. Kecuali kalau hanya ibadat. Kalau lengkap kitab fikih awal akhir, ya ada bab jihad, ada. Apa kata oknum tadi, saudara? Ustadz, udahlah Ustadz, hapus saja. Nggak usah ngajarkan tentang hukum jihad lagi, Ustadz. Itu udah nggak relevan. Itu udah nggak cocok. Itu udah bukan zamannya, Ustadz. Hapus saja. Nggak usah bahas-bahas begitu lagi, Ustadz. Nanti sekolah Ustadz dituduh radikal. Nanti sekolah Ustadz dituduh ekstremis. Nanti sekolah Ustadz dituduh teroris. Hapus saja. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Menghapus sesuatu yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Jahat atau tidak? Kurang kencang, jahat atau tidak? Kurang keras, jahat atau tidak? Saudara, ini ada. Ini ekstrim kiri. Ini liberal. Ini sekuleris. Ini tidak moderat. Ini keluar dari Ahlus Sunnah. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Tadi bicara soal jihad. Ada ekstrim kanan, kaum radikal yang terlalu berlebihan. Ada ekstrim kiri, kaum liberal yang ngawur, seenaknya mau ngapus syariat. Tapi di tengah-tengah ada pemahaman wasatiyah, ada pemahaman moderat, yaitu pemahaman Ahlus Sunnah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah memahami jihad, saudara? Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah jelas, yang namanya jihad itu ditetapkan oleh Allah, ditetapkan oleh Nabi. Matin ila yaumil qiyamah, akan terus berlaku sampai hari kiamat, saudara. Gak ada yang boleh ngapus jihad. Gak peduli siapapun dia, mau profesor, mau doktor, mau habib, mau ustadz, mau kiai, mau pejabat, mau presiden sekalipun, tidak berhak untuk menghapus syariat Allah, saudara. Takbir. Itu pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang namanya syariat sudah ditetapkan Allah dan Rasulnya, nggak bisa dihapus oleh siapapun. Itu namanya jihad, saudara. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah ada tapinya, nggak berhenti sampai di situ. Jihad memang masih berlaku sampai hari kiamat. Tapi ada akhlaknya, ada hukum-hukumnya, ada syarat-syaratnya, ada tata caranya, ada adab-adabnya. Sebagaimana sholat. Andai ada orang sholat, sholatnya nggak memenuhi syarat, syarat sholatnya nggak terpenuhi, rukun-rukunnya kurang. Saya mau tanya, sholatnya dapat pahala atau dapat dosa?
Dapat pahala atau dapat dosa? Sholat nggak ada terpenuhi rukun, syarat, hukumnya, maka bisa dapat dosa, bukan dapat pahala, saudara. Begitu pula jihad. Jihad memang syariat, tidak bisa dihapus. Tapi ada adabnya, ada syaratnya, ada akhlaknya, ada hukumnya. Manakala seseorang ngaku jihad, tapi mengabaikan adab, akhlak, hukum, syarat, maka jihadnya bisa berubah menjadi jahat, saudara. Na'udzubillah min. Habib, apa di antara contoh-contoh adab akhlak jihad? Saya kasih contoh. 1. Di antara adab akhlak syarat hukum jihad. 1. Perhatikan baik-baik orang Tasik. Yang sangat penting, saudara. Enggak ada yang namanya jihad ngebunuh sesama muslim, saudara. Enggak ada. Kalau ada orang ngaku jihad, tapi yang dibunuh sama-sama muslim, sama-sama orang bersyahadat, maka itu namanya bukan jihad, tapi jahat, saudara. Betul? Betul. Seperti yang dilakukan ISIS di Timur Tengah. ISIS mencoreng nama baik Islam. Ngakunya jihad. Tapi apa yang mereka lakukan, saudara? Kemana-mana mereka kafirkan orang Islam. Dihalalkan darahnya. Mereka bom. Mereka bantai. Bahkan apa yang mereka lakukan? Makam-makam para nabi dibom oleh ISIS, saudara. Bahkan makam-makam para wali. Di antaranya Imamun Nawawi. Ulama besar. Pengarang kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah. Pengarang Riyadhus Shalihin. Pengarang Minhajut Talibin. Pengarang Raudatul Talibin. Pengarang Majmu' Syarah Muhaddab. Pengarang Syarah Sahih Muslim. Pengarang, saudara, kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Al-Imamun Nawawi. Dinawa. Wali besar. Kutub pada zamannya. Saudara, makamnya dibom oleh ISIS. Saya mau tanya, jawab yang kompak. Kira-kira ngaku jihad, tapi kerjaannya ngebunuh muslim, biadab atau tidak? Jihad atau jahat? Jihad atau jahat? Makanya, saudara, jangankan ngebantai umat Islam, jangankan menumpahkan darah banyak umat Islam. Di hadis Nabi SAW bersabda, pegang teguh sabda Nabi, saudara. Apa kata Nabi SAW? Nabi mengatakan, man a'ana ala qatli akhi walau bisyitri kalimah laqiyallaha maktubun fi jabhatihi ayyisun min rahmatillah. Na'udzubillah min dalik. Kata Nabi SAW, Bapak Ibu sekalian, man a'ana ala qatli akhi, siapa orang yang membantu membunuh saudaranya, sesama muslim, dia ngebantu ngebunuh saudaranya. Membantu dengan apa, Habib? Dengan golok? Bukan. Membantu dengan apa? Dengan pedang? Bukan. Membantu dengan pistol? Bukan. Kata Nabi, walau bisyitri kalimah. Walaupun membantunya hanya dengan separuh kata. Maksudnya ngebantu dengan separuh kata apa, Habib? Saya kasih contoh. Andai ada orang namanya Mehmet. Ada nggak Mehmet di sini? Kebetulan minta maaf. Minta maaf, Met, ya. Minta maaf, Met. Andai ada orang namanya Mehmet. Lagi dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Nggak tahu, mungkin gara-gara judi online kali, saudara. Dikejar-kejar sama preman mau dibunuh. Begitu dikejar-kejar sama preman, dia lari. Premannya ketinggalan. Mehmet mau ngumpet, sebelum ngumpet berpapasan sama Mamat, saudara. Ini kebetulan Mehmet sama Mamat lagi ada masalah. Mamat memang sakit hati sama Mehmet gara-gara ketika Mamat pengen ngelamar anak tetangga sebelah, ditikung sama Mehmet, saudara. Singkat cerita, ngumpetlah Mehmet. Perhatikan dulu, sabar. Sabar, Met. Ngumpetlah si Mehmet, saudara. Begitu si Mehmet ngumpet, datang ini preman ketemu sama Mamat. Preman nanya sama Mamat, Mat, lihat Mehmet apa kagak? Si Mamat dengan santai jawab, kamu nanya. Mamat yang dibunuh, saudara. Enggak begitu jawabnya. Karena Mamat sentimen sama Mehmet,
Akhirnya Mamat jawab. Jawabnya nggak banyak kata. Mamat cuma jawab tuh. Nggak nunjuk pakai tangan, nunjuk pakai bibir. Tuh. Saya mau tanya, tuh satu kata atau setengah kata? Satu kata atau setengah kata? Setengah. Kalau satu katanya di situ dan pakai jari di situ. Ini enggak. Tuh. Setengah kata, saudara. Cuman gara-gara setengah kata itu preman nemukan Mehmet dibunuh, saudara. Mati si Mehmet. Apa kata Nabi SAW? Man a'ana ala qatli akhi walau bisyatri kalimah. Barang siapa yang membantu ngebunuh saudaranya sesama muslim walaupun hanya dengan setengah kata, laqiyallaha, nanti dia menghadap Allah di hari kiamat, maktubun fi jabhatihi ayusun min rahmatillah, tertulis di keningnya putus asa dari rahmat Allah, saudara. Na'udzubillah min. Itu baru ngebantu setengah kata. Bagaimana kalau yang ikut ngebunuh? Bagaimana itu baru satu yang ngebunuh? Bagaimana kalau yang dibunuh 6 syuhada? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kalau nggak tobat, celaka dunia akhirat, saudara. Masya Allah, nggak main-main darah muslim. Darah muslim ini berharga, saudara. Darah muslim ini sakral, saudara. Darah muslim ini lebih mahal dari Ka'bah, saudara. Bahkan dalam hadis lain, hadis sahih, riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Hadis sahih riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima fal qatil wal maqtul finnar." Kata Rasulullah SAW, "Idzal taqal muslimani bisayfayhima." Hati-hati, perhatikan baik-baik, jangan ada yang bicara saya sedang baca sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idzal taqal muslimani bisayfayhima. Kalau orang muslim ketemu dengan sesama muslim bisayfayhima, dua-duanya sama-sama bawa pedang, duel, padahal muslim sama muslim, sama-sama umatnya Nabi, ketemu dengan pedang, duel. Apa kata Nabi? Kalau salah satunya mati, maka al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka, saudara. Na'udzubillah min. Habib, kalau yang membunuh di neraka wajar. Tapi kalau yang terbunuh kok di neraka juga, Habib? Eta teh kumaha, Habib? Yang terbunuh di neraka juga. Kalau yang membunuh di neraka, wajar atau tidak? Lah kok yang terbunuh di neraka juga? Sahabat pun nanya kepada Rasulullah, saudara. Sahabat nanya, ya Rasulullah, hadal qatil, famal balul maqtul. Ya Rasulullah, ini kalau yang membunuh wajar di neraka. Fama balul maqtul, bagaimana mungkin yang terbunuh juga masuk neraka ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Li'annahu harisun ala qatli akhi. Ya, karena dia berambisi untuk bunuh saudaranya, saudara. Sebetulnya dia pengen ngebunuh. Hanya saja apes. Kebunuh duluan. Kalau dia nggak kebunuh duluan, kira-kira dia membunuh atau tidak? Membunuh. Lagi duel, saudara. Kalau enggak dia yang membunuh. Makanya kata Nabi, al-qatil wal maqtul finnar. Baik yang membunuh atau yang dibunuh, dua-duanya di neraka. Apapun alasannya, selama tidak dibenarkan oleh syariat, mau alasan karena suku, alasan karena kelompok, alasan karena fanatisme, alasan karena emosi, tapi orang berduel, membunuh sesama muslim, dua-duanya di neraka, saudara. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Saya bicara ini tentang orang duel ya, saya nggak bicara tentang bela diri. Kalau bela diri hukumnya lain. Dalam fikih disebut daf'us sa'il, daf'us siyal. Daf'us sa'il itu bela diri, hadisnya lain lagi. Kata Nabi SAW, man qutila duna nafsihi fahuwa syahid. Andai ada orang bapak ibu malam-malam di tengah jalan, na'udzubillah min dzalik, tahu-tahu dibegal. Ketika dibegal dia bela diri, dia ngelawan, duel.
Itu namanya bela diri, saudara. Maka yang seperti itu kalau tahu-tahu dia mati, maka kata Nabi dia matinya dalam keadaan syahid, saudara. Tapi betul-betul bela diri. Bukan pura-pura bela diri kayak Sambo, saudara. Habis ngebunuh, dia rekayasa. Dia tembakin itu peluru ke tembok. Seolah-olah ada tembak menembak. Padahal rekayasa, dusta. Kita namina bagong, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Itu namanya pura-pura, penipuan itu, saudara. Hati-hati, saudara. Bahaya itu namanya. Benar-benar bela diri. Kalau betul-betul bela diri, itu dibenarkan oleh syariat, saudara. Tapi selain itu, saudara, selain karena ada sebab yang dibenarkan syariat, haram kita menumpahkan darah sesama muslim, saudara. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Berarti jawab yang kompak, darah muslim terhormat atau tidak? Orang kencang, darah muslim terhormat atau tidak? Apa boleh menumpahkan darah muslim? Apa boleh menumpahkan darah muslim? Kalau begitu yang ngaku jihad tapi membunuh orang-orang Islam, jawab yang kompak. Eta namina jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Takbir. Masya Allah. Kira-kira jelas atau tidak? Habib yang tadi Habib sebutkan kan orang muslim. Terus kalau orang kafir bagaimana, Beb? Apa boleh dibunuh semua orang kafir? Tunggu dulu, saudara. Di dalam fikih Ahlus Sunnah wal Jamaah, kafir itu ada 4 kategori, saudara. Ada namanya kafir harbi, ada namanya kafir dhimmi, kafir mu'ahad, kafir musta'man. Apa maksudnya kafir harbi? Kafir harbi ini adalah kafir yang memerangi kita, saudara. Yang menjajah kita. Yang memerangi kita. Itu namanya kafir harbi, saudara. Ini yang boleh diperangi, saudara. Ini yang merupakan objek jihad. Makanya dulu para ulama-ulama kita, ketika Belanda menjajah, ketika Jepang menjajah, ketika Portugis menjajah, apa yang mereka lakukan? Mereka angkat senjata, mereka gerilya, mereka perang. Karena lawannya jelas, kafir-kafir harbi yang memerangi umat Islam. Kiai Haji Nur Ali di Bekasi, saudara. Itu ngajak umat Islam Bekasi, Jakarta, semuanya perang gerilya lawan Belanda di bawah komando beliau, saudara. Di Jawa Timur ada Kiai Hasyim Asy'ari yang mengeluarkan resolusi jihad untuk melawan Inggris dan Belanda, saudara. Luar biasa. Lawannya jelas, kafir harbi. Itu baru namanya di Israel, Palestina. Orang Israel terus-terusan membunuhi rakyat Palestina, saudara. Mereka bunuhi orang-orang Gaza, saudara. Mereka jajah Palestina. Mereka mau rebut Masjidil Aqsa. Akhirnya apa yang dilakukan? Para mujahidin, Hamas, dan mujahidin lainnya. Mereka lakukan perlawanan. Mereka perang melawan Israel yang memerangi umat Islam. Kafir harbi. Itu baru namanya lawannya jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Yang pertama, jenis kafir itu kafir harbi, saudara. Kalau datang kafir harbi, ingin memerangi kita, ingin menjajah kita dari bangsa asing dan asing, ingin perangi kita, saudara. Umat Islam tidak boleh diam. Wajib untuk melawan, mempertahankan bangsa dan akidahnya, saudara. Takbir. Takbir. Itu kafir harbi. Tapi ada sisanya selain kafir harbi, ada yang namanya kafir dhimmi, saudara. Ada namanya kafir mu'ahad. Ada namanya kafir musta'man. Simpulannya, makna sederhananya, saya nggak sebutkan makna dengan makna fikih terlalu panjang. Makna sederhananya, kafir harbi ini yang diperangi oleh umat Islam dan memerangi umat Islam. Sisanya kafir mu'ahad, musta'man, dan kafir dhimmi adalah kafir-kafir yang tidak memerangi umat Islam. Yang tidak dalam keadaan perang dengan umat Islam. Yang hubungannya baik dengan umat Islam. Maka seperti mereka, apa boleh dibunuh, saudara? Apa boleh kita rampas hartanya? Haram, saudara. Diancam oleh Nabi. Man ada dhimmiyan fa'ana khasmu khasamtuhu yawmal qiyamah. Siapa yang mengganggu kafir dhimmi, kata Nabi,
maka aku musuhi nanti dia di hari kiamat, saudara. Orang kafir, tapi nggak merangin kita, sebangsa setanah air dengan kita, hubungannya baik-baik dengan kita, nggak boleh kita ganggu mereka, saudara. Ya, urusan akidah nggak boleh kita campur aduk. Lakum dinukum, tapi nggak boleh juga kita ganggu mereka. Nggak boleh. Jangankan dalam keadaan damai, saudara. Dalam keadaan perang sekalipun. Apa pesan Nabi SAW ketika ingin perang Mu'tah? Para sahabat ingin berangkat perang besar, perang Mu'tah. Dikumpulkan oleh Nabi, saudara. Dikasih pesan oleh Nabi. Apa kita punya Nabi pesan kepada mereka? Kata Rasulullah SAW, nanti kalau kalian perang, kalian ketemu dengan orang-orang kafir. Kalau ada anak kecil, jangan ganggu mereka, kata Nabi, saudara. Ini dalam keadaan perang. Anak kecil jangan diganggu, kata Rasulullah. Perempuan-perempuan jangan diganggu, kata Rasulullah. Kalau ada orang tua, orang jompo, jangan diganggu, kata Nabi. Bahkan Nabi mengatakan, kalau nanti kalian perang lawan mereka, mereka punya tanaman, jangan rusak tanamannya sebisa mungkin, kata Rasulullah, saudara. Bahkan, apa pesan Nabi, saudara? Kalau kalian perang dengan mereka, mereka ada rumah ibadah, jangan hancurkan rumah ibadahnya. Masya Allah. Bahkan gak sampai di situ, saudara. Dalam hadis lain Nabi menyebutkan, Naha sallallahu alaihi wasallam anit tamthil. Rasulullah melarang. Rasulullah melarang kita untuk tamthil. Apa artinya tamthil? Mutilasi. Gak boleh di dalam Islam. Kalau udah perang, kemudian musuh mati, selesai. Jangan begitu musuh mati, dicincang-cincang, dipotong-potong, di blender, dijadiin sarden, saudara. Gak boleh, haram. Nabi melarang tamthil, mutilasi, memotong-motong musuh. Walaupun dalam keadaan jihad. Kira-kira jelas atau tidak? Kalau begitu jihad yang diajarkan oleh Nabi, indah atau tidak? Bagus atau tidak? Akhlak atau tidak? Makanya saya mau tanya, kalau begitu, kalau tahu-tahu besok-besok ada orang di Jawa Barat, wilayah damai, tahu-tahu dia berangkat ke Bandung, dia ikat badannya dengan bom bunuh diri, saudara. Tahu-tahu dia ledakkan dirinya di depan gereja atas nama jihad, mengatasnamakan jihad. Saya mau tanya, eta namina jihad apa jahat? Jihad apa jahat? Kalau mati sahid atau mati sangit? Sahid atau sangit? Takbir. Sallu ala nabi. Oleh karena itu, saudara, dari yang saya jelaskan tadi menjadi jelas bahwasanya karakter Ahlus Sunnah wal Jamaah itu moderat. Karakternya apa? Wasatiyah, moderat, di tengah-tengah, adil, saudara. Tidak ekstrim kanan seperti kaum radikal yang memukul rata, semuanya bisa dibantai, bisa dibunuh. Tidak pula seperti ekstrim kiri yang seenaknya merubah-rubah syariat, saudara. Ahlus Sunnah jelas ada di tengah-tengah soal jihad. Jihad tidak bisa dihapus sampai yaumil qiyamah. Hanya saja ada aturannya, ada adabnya, ada akhlaknya, ada tata caranya. Alhamdulillah. Oleh karena itu, saudara, kenapa saya panjang lebar bahas ini? Ini saya kasih contoh satu aja. Sebetulnya banyak sekali contoh kemoderatan Islam, saudara. Saya kasih contoh satu saja. Kalau mau dibahas banyak. Tapi dengan satu ini, kenapa malam hari ini saya bahas ini, saudara? Kenapa malam hari ini saya bahas pembahasan ini, saudara? Karena belakangan Bapak Ibu sekalian lagi rame di mana-mana. Diwacanakan, dijadikan program nasional dengan anggaran yang miliaran, tidak main-main, saudara. Apa programnya? Program moderasi beragama, saudara. Apa artinya moderasi beragama, Habib? Moderasi beragama di sini artinya adalah memoderatkan, bukan memodernkan. Memoderatkan pemahaman beragama. Pemahaman beragama yang dianggap tidak moderat, maka dimoderatkan, saudara. Ini program saat ini dibahas di kampus-kampus. Dibahas di sekolah-sekolah. Dimasukkan ke pesantren-pesantren. Dimasukkan ke instansi-instansi pemerintahan. Bahkan sempat diaplikasikan dalam bentuk, saudara, itu yang namanya kemeja ASN. Daripada satu kementerian
kemejanya berisi rumah ibadah beberapa agama gambarnya, saudara. Nggak main-main ini program, saudara. Program moderasi beragama. Memoderatkan pemahaman beragama. Bagaimana sikap kita, saudara? Sebetulnya kalau bicara soal memoderatkan pemahaman beragama, kita ini Islam di Indonesia sudah mayoritas ahlus sunnah. Kalau sudah ahlus sunnah wal jamaah, maka otomatis sudah moderat, saudara. Betul? Betul? Otomatis sudah wasatiyah, saudara. Dengan segala kelembutan dan ketegasan yang ada di dalamnya. Dengan segala kesantunan, kekerasan yang di dalamnya. Karena lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya, tegas pada tempatnya, santun pada tempatnya, itu sudah benar. Itu sudah moderat, saudara. Saya kasih contoh. Kita ini diajarkan di dalam Islam, urusan agama nggak boleh campur aduk. Lakum dinukum, nggak boleh campur aduk akidah, nggak boleh campur aduk ibadah. Inna dina indallahil, agama di sisi Allah yang benar hanya selain Islam, benar atau tidak? Selain Islam masuk surga atau neraka? Surga atau neraka? Itu harga mati, saudara. Itu urusan agama. Tapi kalau urusan kemanusiaan, urusan sosial, ada musibah, ada bencana, lalu ada orang yang kesusahan, ada orang yang kesulitan. Apapun agamanya, dari kelompok manapun dia, bantu, tolong. Jangan lihat apa agamanya, saudara. Masya Allah, ini ajaran Islam. Saya mau tanya, ajaran seperti ini indah atau tidak? Bagus atau tidak? Alhamdulillah. Lembut, saudara. Ini moderat, lembut pada tempatnya. Tapi di sisi lain, ada kalanya Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah ini tegas pada tempatnya, keras pada tempatnya. Saya kasih contoh. Di dalam Islam, kalau ada orang terbukti melakukan pembunuhan berencana. Bunuh berencana, qasad amdan. Maka hukumannya hukuman apa? Hukuman mati, saudara. Itu di dalam Islam. Orang terbukti membunuh berencana, hukuman mati. Kecuali kalau keluarganya minta turun menjadi denda, bisa jadi denda. Kalau minta turun keluarganya memaafkan, bisa dimaafkan. Tapi aslinya hukumannya hukuman mati, saudara. Nah, andai kata ada orang terbukti membunuh berencana, diputuskan oleh pengadilan, dia bersalah, terbukti melakukan pembunuhan berencana, maka dalam hukuman Islam dia dihukum mati, saudara. Saya mau tanya, jawab yang jujur, orang Tasik. Hukuman mati keras atau tidak? Keras. Hukuman mati keras atau tidak? Keras, saudara. Tapi hukuman mati buat pembunuh tepat atau tidak? Bijak atau tidak? Kenapa tepat bijak sudah pada tempatnya? Sebab yang pertama, menimbulkan efek jera. Orang lain jadi nggak berani ngebunuh, saudara. Yang kedua, menghilangkan rasa dendam. Karena nyawa dibayar dengan nyawa. Artinya apa? Walaupun ini keras, tapi ini moderat. Ini sudah pada tempatnya. Keras pada tempatnya. Tegas pada tempatnya. Lembut pada tempatnya. Itu moderat, saudara. Itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya kembali ke pembahasan tadi. Kalau kita bicara soal moderasi beragama. Memoderatkan pemahaman beragama. Bagaimana sikap kita? Satu, andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah mengajarkan Islam yang moderat. Yang tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Tidak radikal, tidak liberal. Maka saudara, kita umat Islam di Indonesia sudah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga tidak perlu dimoderasikan lagi karena kita sudah moderat, saudara. Betul? Betul. Itu kalau demikian. Tapi andai kata yang dimaksud dengan moderasi beragama adalah menganggap apa-apa yang tidak moderat harus dihapus. Seenaknya dia menghapus-hapus syariat. Gara-gara dianggap tidak moderat. Contoh, ada sebagian yang mengatakan kalau nggak mau mengucapkan selamat Natal atau mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam, itu dianggap tidak moderat, dianggap intoleran. Padahal saudara, 4 madhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i,
Hambali mengharamkan ucapan selamat Natal bagi orang Islam, saudara. Walaupun ada ulama-ulama kontemporer, sabar teing, aing nggak peduli, saudara. Tapi 4 madhab mengharamkan. Kalau 4 madhab mengharamkan, tahu-tahu ada yang mengatakan, oh itu yang mengharamkan ucapan selamat Natal, itu tidak moderat itu, saudara. Kalau ada yang mengatakan orang yang mengharamkan milih pemimpin kafir, itu tidak moderat, itu intoleran. Kalau ada yang mengatakan orang yang memperjuangkan penegakan syariat Islam supaya ditegakkan masuk ke undang-undang, itu intoleran, itu tidak moderat. Saudara, kalau yang dimaksud dengan moderasi seperti ini, maka jelas saudara, ini namanya bukan moderasi, tapi ini namanya liberalisasi, meliberalkan umat Islam di Indonesia, saudara. Saya mau tanya, masyarakat Tasik, kalau Indonesia mau diliberalkan, dijauhkan dari Allah, saya mau tanya, terima atau tidak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Kalau Indonesia mau diliberalkan, terima atau tolak? Terima atau tolak? Lawan atau jangan? Lawan atau jangan? Hati-hati saudara, jangan coba-coba meliberalkan Indonesia, saudara. Karena Indonesia adalah negara ahlus sunnah wal jamaah, saudara. Jangan coba-coba meliberalkan Indonesia. Jangan coba-coba meradikalkan Indonesia. Jangan coba-coba mensekulerkan Indonesia. Dan jangan coba-coba mengkomuniskan Indonesia, saudara. Indonesia bukan negara komunis. Indonesia bukan negara liberal. Indonesia bukan negara teroris. Indonesia bukan juga negara sekuler. Indonesia adalah negara ahlus sunnah. Makanya kami gak akan berhenti, saudara. Kami para habaib, para ulama, para kiai, para santri tidak akan berhenti memperjuangkan ahlus sunnah wal jamaah di NKRI, saudara. Gak peduli apapun yang terjadi, saudara. Mau dicaci, mau dimaki, mau dihina, mau difitnah, mau dipenjara, mau dibunuh sekalipun. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersifat darah. Tidak akan mundur untuk terus perjuangkan Islam, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka sekali lagi saya mau tanya, jawab yang kompak. Siap jaga Indonesia? Siap perjuangkan Islam di Indonesia? Siap jaga ahlus sunnah wal jamaah? Siap perjuangkan ahlus sunnah wal jamaah? Saya mau tanya, kalau begitu program moderasi terima atau tolak? Orang kencang terima atau tolak? Orang keras terima atau tolak? Program liberalisasi melibatkan Indonesia terima atau tolak? Siap jaga Indonesia? Siap jaga ahlus sunnah wal jamaah? Takbir! Sallu ala nabi. Kira-kira jelas atau tidak? Sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Itu yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini yang pertama, saudara. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan pada malam hari ini, saudara. Yang kedua, saat ini kita 1,5 miliar umat Islam di dunia sedang disakiti perasaannya dengan pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Bu, ini ibu-ibu banyak tapi yang jawab cuma 10 orang. Jangan-jangan sisanya kuntilanak ini. Bu, Damang bu. Tahu Swedia? Garut belok kanan. Swedia Eropa. Ada orang namanya Rasmus Paludan. Namanya udah gak enak, saudara. Rasmus Paludan. Dia membakar Al-Quran di Swedia dengan sengaja terang-terangan dipertontonkan. Dia bakar Al-Quran dalam rangka menghina dan merendahkan Al-Quran, saudara. Dan gak sampai di situ. Perhatikan baik-baik. Gak sampai di situ, saudara. Penghinaan terhadap Al-Quran juga terjadi di Belanda dan Denmark, saudara. Saya mau tanya, penghinaan terhadap Al-Quran, umat Islam rela atau tidak? Ridha atau tidak? Marah atau tidak? Kalau nggak marah, Al-Qurannya dihina, Al-Qurannya dibakar, maka ganti saja pakaiannya jadi kain kafan, saudara. Betul? Betul?
Saudara, ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi terkait pembakaran Al-Quran ini. Yang pertama, saudara, terkait pembakaran Al-Quran ini, banyak orang barat yang membela dengan alasan, saudara, ini adalah kebebasan berekspresi, saudara. Saya di sini melihat barat ini punya standar ganda. Standar ganda tuh bahasa halusnya. Bahasa sedangnya muka dua. Bahasa kerasnya munafik, saudara. Kenapa saya katakan barat munafik, saudara? Karena mereka selalu bicara tentang respect. Bicara tentang menghormati. Bicara tentang anti rasis. Bicara tentang anti diskriminasi. Tidak menyudutkan. Karena itu mereka barat, kalau LGBT lagi diserang, tahu LGBT? Terong makan terong. Laki sama laki, homo, perempuan sama perempuan, lesbi, itu LGBT, Bu. Di barat itu, Bu, dibolehkan, didukung. Bahkan di sebagian negara di barat, LGBT itu kalau laki nikah sama laki dapat buku nikah, Bu. Saya kadang gak bisa ngebayangin. Ya kalau di Garut, di Tasik kan enak ya. Habis nikah, foto laki perempuan pakai buku nikah. Bagus atau tidak? Lah ini di barat, laki sama laki nikah dapat buku nikah. Foto, jenggot sama jenggot. Yeay, bagong. Betul, betul. Yang saya tahu binatang yang suka sama jenis itu bagong, saudara. Binatang yang suka sama jenis itu, bagong, saudara. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Ini sama kayak binatang suka sama jenis. Laki sama laki. Perempuan sama perempuan, saudara. Luar biasa. Masya Allah. Saudara. Di barat, Bu. Kalau ada yang menolak LGBT, rame-rame barat protes. Kemarin Piala Dunia di Qatar. Qatar dengan tegas melarang ada bendera pelangi yang merupakan simbol LGBT. Bendera pelangi gak boleh masuk ke stadion di Qatar kemarin, saudara. Kaptennya gak boleh pakai ban pelangi. Kalau kapten pakai ban pelangi, kampanye LGBT, langsung dapat kartu kuning di awal pertandingan, saudara. Apa yang terjadi akhirnya? Itu negara-negara barat protes. Jerman protes, saudara. Terus apalagi yang protes? Belgia protes. Prancis protes. Negara-negara barat gak terima, saudara. Kalau ada orang yang bakar bendera LGBT sebagai bentuk penolakan terhadap LGBT, apa yang dilakukan oleh negara barat? Mereka marah-marah, mereka teriak, mereka katakan, saudara, oh ini LGBT fobia, ini homofobia, ini diskriminasi, ini anti hak asasi manusia. Masya Allah, begitu ada yang bakar bendera Israel, apa mereka katakan, oh ini Yahudi fobia, ini anti Yahudi. Tapi begitu ada yang bakar Al-Quran, begitu ada yang hinakan Islam, apa mereka katakan? Ini kebebasan berekspresi. Unyil. Saya mau tanya jawab yang kompak. Kalau seperti ini berarti munafik atau tidak? Orang kencang munafik atau tidak? Muka dua atau tidak? Ini barat, saudara. Satu. Kejadian ini mempertontonkan wajah barat yang sesungguhnya, saudara. Hati-hati ada LGBT, jangan-jangan itu. Awas, ada jin LGBT nanti takutnya. Lanjut jangan. Takbir. Yang kedua, saudara. Yang saya ingin garis bawahi. Terkait daripada pembakaran ini. Yang kedua, saudara. Saya melihat yang dilakukan oleh Rasmus Paludan di Swedia. Yang juga terjadi di Denmark dan di Belanda, pembakaran Al-Quran, penghinaan terhadap Al-Quran, tidak lain dan tidak bukan adalah rasa kekhawatiran, rasa takut dari kelompok Islamofobia. Islamofobia itu kelompok anti-Islam, Bu. Alergi terhadap na'udzubillah min. Kelompok Islamofobia di Eropa, Rasmus Paludan dan kawan-kawan, mereka takut, mereka khawatir. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena saat ini semakin hari jumlah muslim di Eropa semakin banyak, saudara.
Alhamdulillah. Luar biasa. Jumlah muslim di Eropa semakin banyak. Di Inggris, di Perancis, di Belanda, di berbagai negara-negara Eropa. Jumlah muslim terus bertambah, saudara. Alhamdulillah. Bahkan berapa banyak rumah-rumah ibadah agama di luar Islam. Karena sudah kosong, tidak ada jamaatnya, rumah ibadah tersebut dijual. Akhirnya dibeli oleh orang Islam untuk dijadikan masjid. Karena umat Islam jumlahnya terus bertambah, saudara. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mereka takut, gelisah mereka lihat ini, saudara. Makanya mereka bakar Al-Quran. Untuk menunjukkan seolah-olah Al-Quran ini kitab yang layak dihinakan, layak dibakar. Padahal saya melihat yang terjadi di Eropa saat ini, bertambahnya umat Islam di Eropa. Bahkan sebagian memprediksi saudara, ke depan, masa depan Eropa akan menjadi masa depan Islam, saudara. Nggak main-main, saudara. Saya jadi teringat satu sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La yablughanna hadal amru ma balaghal lailu wan naharu wa la yatrukullahu baita madarin wala wabarin illa adkhalahu Allah hadzal din bi'izzi azizin au bidhilli dalilin. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Sungguh kata Rasulullah, perkara ini, agama ini akan sampai kepada semua titik yang disampai dan dijangkau oleh siang dan malam, saudara. Di mana siang dan malam sampai, di situ agama Islam akan sampai, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah mengatakan, wala yatrukullahu baita wabarin wala madarin. Tidak akan Allah meninggalkan satupun rumah, baik rumah dari tanah, saudara, atau rumah dari batu, atau rumah dari lainnya. Tidak ada satu rumah pun kecuali adkhalahullahu hadzal din. Allah masukkan ke dalam rumah tersebut agama ini, agama Islam akan sampai ke rumah tersebut. Bi'izzi azizin, dengan kemuliaan orang yang mulia menerima Islam ketika datang padanya. Au bidhilli dalilin, atau kehinaan orang yang hina ketika menolak Islam ketika sampai kepadanya, saudara. Allahu Akbar. Ini sabda Nabi, saudara. Makanya mereka pengen membakar Al-Quran. Mereka berusaha ingin menampilkan wajah yang buruk tentang Islam. Tapi sebaliknya, Allah terus kembangkan Islam di Eropa, saudara. Allah terus kembangkan dakwah Islam. Semakin hina Islam, semakin direndahkan Islam, semakin banyak yang belajar tentang Islam, semakin banyak yang masuk Islam di Eropa. Makanya saudara, Allah berfirman dalam Al-Quran, yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nurih walau karihal kafirun. Mereka menginginkan untuk padamkan cahaya Allah biafwahihim, dengan lisan-lisan mereka, dengan statement-statement mereka, dengan pernyataan-pernyataan mereka. Mereka ingin padamkan cahaya Allah. Wallahu mutimmu nurih, tapi Allah yang akan sempurnakan cahayanya. Maka demi Allah, saya yakin saudara, demi Allah, hari ini satu Al-Quran dibakar di Eropa, maka besok puluhan juta Al-Quran akan masuk ke dalam rumah-rumah orang Eropa, saudara. Takbir, takbir, takbir. Maka saya mau tanya, siap terus dakwahkan Islam? Yang teriak terus dakwahkan Islam, siap terus sebarkan Islam, siap terus perjuangkan Islam. Takbir. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saudara. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan, saudara, ibadallah, kemarin kami di Jakarta aksi besar-besaran, demonstrasi besar-besaran di depan kedutaan besar Swedia, Denmark, dan Belanda, saudara. Kami menyampaikan protes atas nama umat Islam Indonesia atas pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Akhirnya ketika aksi, kami dipertemukan, delegasi kami, utusan kami dipertemukan dengan wakil duta besar Swedia. Begitu kita ketemu wakil duta besar Swedia, utusan kami menyampaikan protes, inkar dengan keras akan pembakaran Al-Quran yang terjadi di Swedia, saudara. Duta besar Swedia mengatakan wakilnya bahwasanya kami pemerintah Swedia juga mengecam perbuatan tersebut. Kami jawab lagi, kalau cuma mengecam doang, nggak perlu pemerintah Swedia, orang Tasik juga bisa, saudara. Betul atau tidak?
Ente pemerintah jangan cuma ngecam. Kalau ngecam doang nggak perlu pemerintah Swedia. Orang Tasik cukup. Haji Latif juga cukup kalau ngecam doang. Nggak perlu pemerintah Swedia. Ente pemerintah, kita minta satu, larang jangan sampai itu terjadi lagi di Swedia. Betul? Betul. Larang, jangan dibiarkan, apalagi difasilitasi, saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, kita minta, apa yang kita minta, saudara? Bahwasanya pemerintah Swedia wajib untuk menghukum orang tersebut dengan hukum yang seberat-beratnya, saudara, karena dia sudah melukai 1,5 miliar umat Islam yang ada di dunia, saudara. Saya mau tanya, tuntutan kita supaya dilarang dan dihukum, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Karenanya, saudara, kami sampaikan kepada kedutaan besar Swedia, kalau sampai pemerintah Swedia nggak ada itikat baik, itu penista agama terus bisa seenaknya melakukan penistaan terhadap Al-Quran, pembakaran terhadap Al-Quran. Kalau pemerintah Swedia tidak menghukum, maka kemarin kami turun ribuan, maka besok kami umat Islam akan turun lagi ke Jakarta untuk demo besar-besaran menuntut supaya Swedia dubesnya diusir dari Indonesia. Setuju? Setuju? Kita nggak butuh berteman dengan negara yang membiarkan penista agama, betul? Kita nggak butuh bersahabat Indonesia dengan negara yang membiarkan penghinaan terhadap Al-Quran. Betul? Betul? Makanya saya mau tanya, jawab yang kompak sekali lagi. Kira-kira orang Tasik Al-Quran dihina rela atau tidak? Ridho atau tidak? Siap bela Al-Quran? Siap perjuangkan Al-Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Siap mati untuk Al-Quran? Saudara, hari ini kita bela Al-Quran, besok di kuburan Al-Quran yang akan bela kita, saudara. Hari ini kita bela Al-Quran, besok di akhirat Al-Quran yang akan bela kita, saudara. Hari ini kita bela Al-Quran, besok di hadapan Allah, Al-Quran yang akan menjadi saksi membela kita di yaumil qiyamah. Karenanya, kami para habaib, para alim ulama, para santri, pesantren-pesantren, ormas-ormas Islam, tidak akan ridho Al-Quran dihinakan. Kami nggak peduli yang kami hadapi, mau Eropa ke, mau Amerika ke, mau planet Mars sekalipun, saudara. Kalau menghina Al-Quran, akan kami lawan. Kami tidak takut, saudara. Kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, mati bersimbah darah, tidak akan mundur untuk terus menjaga Al-Quran, saudara. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Maka terakhir sebagai penutup, mari sama-sama kita baca sholawat dengan niat mudah-mudahan berkat sholawat yang punya hajat Allah kabul hajatnya. Yang sakit Allah angkat penyakitnya. Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya. Diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal. Ayo sama-sama semuanya sama-sama keluarkan suaranya, kita baca sholawat Badar. Nanti dilanjutkan dengan sholawat-sholawat yang lainnya. Terakhir kita tutup dengan mars aksi bela Islam sebagai penyemangat kita di dalam membela Al-Quran. Insya semua tetap duduk, semua tetap tertib, jangan ada yang bergerak dari tempatnya. Hadrah ikut, backing vokal jangan ikut, biar jamaah aja di backing vokal. Kecuali kalau saya minta nanti backing vokal ikut semuanya. Semua siap, goncangkan tasik dengan salawat. Salatullah, salamullah. Semua ala yasin habibillah. Salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Salatullah. Angkat tangan minta sama Allah semuanya. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi. Allah tawassalna ya Allah. Wa kulli mujahidin lillah bi ahlil ya Allah. Salatullah sallallahu alaihi.
إلهي سلم الأمة من الآفات الله الله إلهي سلم الأمة من الآفات ومن هم ومن غمة بأهل يا الله صلاة الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. Sama-sama semua. Allahumma barik lana fi Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab. Allah wa ballighna Ramadan wa hassil dana salatullah. Sama-sama semua. Allahumma, keluarkan suaranya. Allah Allah Allahumma fi Rajab Allah wa ballighna Ramadhan wa hasil maqasidana salatullah. Allah salatullah. La Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami. Satukan sama-sama semua. Al-Quran imam pedoman petunjuk, Quran petunjuk kami, satukan. Quran satukan kami. Angkat tangan semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, Aksi bela Islam, aksi bela Islam. semua angkat tangannya. Takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Allahu Akbar. Al-Quran imam, kurang kompak. Al-Quran pedoman, kurang kencang. Al-Quran satukan. Lebih keras lagi. Al-Quran imam, Allah Allah. Al-Quran pedoman, petunjuk, satukan. Semuanya. Aksi bela. Angkat tangan, kepalkan semuanya. Aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam. Semua angkat tangannya. Takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah Allah. Takbir. 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 Sallu ala nabi. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Allahumma hdina bihudak. Waj'alna mimman yusari'u fi ridak. Wa la tuwallina waliyan siwak. Wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak.
واقض لنا ولوالدينا ولأولادنا ولأحبابنا ولمشايخنا حاجات. Semua angkat tangan, tundukkan kepala, minta dalam hati masing-masing hajatnya. Semua insya Allah Allah kabulkan malam hari ini. يا مولانا يا مجيب يا حاضرنا يا غيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب تقضي حاجاتنا قريب يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين واقض لنا حاجات ولوالدينا ولأولادنا ولمشايخنا ولأحبابنا حاجات حسية ومعنوية دنيوية وأخروية بجاه خير البرية يا أرحم الراحمين. ثم إلى أرض الوالد عبد الرحمن عمر العطاس ووالدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين الجميع أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويدخلهم الجنة برحمته وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غيرil maghdubi alaihim waladdallin. Kita minta guru kita, jangan ada yang bergerak dulu, kita minta guru kita Kiai Haji Endang Abdul Khaliq untuk membaca doa penutup. Nanti setelah itu kita minta talqin zikir. Setelah doa penutup talqin zikir dari paman saya, sepupu dari ibu saya Al Habib Najib Al Haddad. Ya, kita minta nanti beliau tutup dengan talqin zikir. Fadhal Kiai Haji Endang. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qarimina wa lana Muhammadi wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasul ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ama yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa min sultanik. Allahumma salli wa sallim wa karrim ala sayyidina Muhammadin salatan takunu li kulli usri yusra walikulli hammin faraja walikulli dhaiqin makhraja walikulli da'in dawa'a walikulli saqamin shifa'a walikulli dainin qada'a wal ashabih. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al mauti wa rahmatan indal mauti wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najati minan nari wa qainal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma na'lam wa nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qaulin aw amal.
ونسألك ما سألك به عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونسألك ما قضيت لنا من أمر أن تجعل عاقبته رشدا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم kepada Habib Najib Al-Haddad untuk menutup dengan talqin dzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Afdhalul dzikri fa'lamu annahu la ilaha illallah. Semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal hajatana wa du'ana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. وصلى اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول حاجات إن شاء الله سبحانه. Ini saja mudah-mudahan bermanfaat. Hadanillahu wa iyyakum ila shirathil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Dan saya mohon izin Habib langsung rukhsah karena jauh perjalanan langsung rukhsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.